Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Budiarti, Sri Nani Herawati, Lydia Rumbrapuk, dan Hoirina Lutfiatul Muna. Kali ini kita akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi berkenaan dengan keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Hakikat atau definisi keterbacaan. Keterbacaan merupakan istilah dalam bidang pengajaran membaca yang memperhatikan tingkat kesulitan materi yang sepantasnya dibaca seseorang. Keterbacaan ini mempersoalkan tingkat kesulitan atau kemudahan suatu bahan bacaan tertentu dibagi peringkat pembaca tertentu. Formula keterbacaan ada grafik free dan grafik rigor. Yang dimaksud dengan grafik free ini diciptakan Edward Free. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Free merupakan formula relatif baru dan mulai diperkenalkan pada tahun 1977, di mana yang sebenarnya dibuat sejak tahun 1968. Grafik Free digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana yang mendasarkan pengukurannya yaitu faktor panjang, pendeknya kata, dan tingkat kesulitan kata. Langkah-langkah penggunaan grafik free. Yang pertama, tentukan sampel wacana sebanyak 100 perkataan, lalu tandai kata ke-100 itu dengan jelas. 2. Hitunglah jumlah kalimat yang termasuk ke dalam hitungan 100 tersebut hingga perpuluhan terdekat. 3. Hitung jumlah suku kata yang termasuk ke dalam hitungan 100. 4. Perkalikan hasil perhitungan suku kata dengan 0,6. 5. Tarik garis titik temu hasil langkah 2 dan 4, lalu plotkan ke dalam grafik free. 6. Tentukan keterbacaan teks atau bacaan, yakni H, H+1 atau H-1. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan grafik rigor, grafik ini diciptakan oleh Alton Ranger. Ini digunakan untuk mengatasi kelemahan grafik F-nya. Untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok digunakan adalah grafik Ranger. Adapun langkah-langkah penggunaan grafik rigor. Yang pertama, tentukan wacana sebanyak 100 perkataan, lalu tandai kata ke-100 itu dengan jelas. 2. Hitung jumlah kalimat yang termasuk ke dalam hitungan 100 tersebut hingga perpuluhan terdekat. 3. Hitung jumlah kata sulit lebih dari 6 huruf yang termasuk ke dalam hitungan 100. 4. Tarik garis titik temu hasil langkah 2 dan 3, lalu plotkan ke dalam grafik. 5. Tentukan keterbacaan teks atau bacaan, yakni H, H+1, H-1. Teknik uji rumpang diperkenalkan oleh Wilson dan Taylor pada tahun 1953 dengan nama Closed Procedure. Teknik ini diilhami konsep Gestalt, dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan pola yang tidak lengkap secara mental menjadi satu kesatuan yang utuh dan kecenderungan untuk melengkapi sesuatu yang ada, namun tampak dalam keadaan yang tidak utuh. Kegunaan dari teknik uji rumpang adalah 1. Menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. 2. Mengklasifikasikan tingkat baca siswa, yakni tingkat independen, instruksional, dan frustasi. 3. Mengetahui kelayakan wacana. Kemudian, kegunaan yang lain yaitu dapat melatih keterampilan dan kemampuan baca siswa melalui kegiatan belajar mengajarkan membaca dalam hal penggunaan, sintaksis, semantik, kosakata, dan peningkatan daya nalar juga sikap kritis terhadap bahan bacaan. Berikut merupakan konstruksi wacana rumpang menurut Wilson Taylor. Yang pertama, memilih wacana yang relatif sempurna atau tidak bergantung pada informasi sebelumnya. 2. Melakukan pelesapan setiap kata ke N. 3. Mengganti bagian yang dihilangkan dengan tanda tersebut, misalnya tanda garis mendatar. 4. Memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi. 5. Mengingatkan untuk mengisi semua lesapan dengan jalan mengajukan pertanyaan terhadap wacana, memperhatikan konteks wacana.
Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca atau KEM merupakan perpaduan dari kemampuan motorik atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Kemampuan fisik berupa kemampuan mata melihat lambang yang disebut kemampuan visual. Sedangkan kemampuan psikis yaitu melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar yang disebut kemampuan kognisi. Faktor yang mempengaruhi KEM. 1. Faktor minat dan motivasi. Minat dan motivasi yang tinggi, baik terhadap isi maupun kegiatan bacaannya, akan berdampak positif terhadap KEM seseorang. Dorongan intrinsik akan mendorong peluncuran gerakan mata secepat-cepatnya. Kedua, faktor kebiasaan membaca. Kebiasaan yang dimaksud ialah membaca dengan vokalisasi, gerakan bibir, gerakan kepala, menunjuk baris bacaan, pengulangan kata, frasa, kalimat, subvokalisasi, kata demi kata, dan secara insidental. Yang ketiga, faktor penguasaan teknik membaca. Teknik membaca yang secara umum dikenal diantaranya yaitu teknik selecting atau teknik baca pilih, teknik skipping atau teknik baca lompat, teknik skimming atau teknik baca layap, dan teknik scamming atau teknik baca tatap. Berkenaan dengan pengukuran KEM, untuk menentukan kecepatan efektif membaca, seseorang diperlukan data mengenai rata-rata kecepatan baca dan presentasi pemahaman isi bacaan. Data mengenai rata-rata kecepatan baca diketahui apabila jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh dibacanya diketahui. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibagi dengan waktu tempuh baca. Untuk menentukan presentasi pemahaman seseorang terhadap isi bahan bacaan yang dibacanya, yaitu dengan membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan yang dapat menjawab benar dengan bobot atau skor ideal, kemudian diperkalikan dengan 100%. Adapun ciri-ciri pembaca efektif, yaitu ia membaca dengan kecepatan tinggi, lalu membaca dengan fleksibel, bergantung pada tujuan, keperluan, karakteristik bahan bacaan, dan jenis tulisan. Lalu membaca satuan ide, bukan membaca kata demi kata. Lalu tidak melakukan regresi. Kemudian menggerakkan bola mata paling banyak 3-4 kali untuk setiap baris bacaan. Kemudian membaca senyap, dalam artian tidak mengikut sertakan gerakan bibir dan mulut. Lalu mampu mengidentifikasi informasi fokus. Kemudian membaca dengan sikap kritis, aktif, interaktif, dan kreatif. Dan yang terakhir yaitu adalah berkonsentrasi dengan penuh. Sekian dari video presentasi kami dari kelompok 3. Semoga materi yang dipaparkan bisa dipahami dan mudah untuk dipahami. Terima kasih.